Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau dibahas. Jakarta nggak cuma punya banyak cerita, tapi juga punya banyak nama dalam sejarahnya. Di video kali ini kita akan ngebahas sejarah nama-nama Jakarta, mulai dari abad ke-14 hingga saat ini. Apa saja nama-nama terdahulu kota Jakarta? Dan seperti apa sejarahnya? Langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Sunda Kelapa merupakan salah satu wilayah pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Sunda Pajajaran yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang sangat penting bagi kerajaan karena lokasinya yang paling dekat dengan ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran yang biasanya hanya ditempuh dalam waktu 2 hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5. Sehingga diyakini pelabuhan ini sudah ada sejak abad ke-5. Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan yang sangat sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini sejak abad ke-12 untuk membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, dan lain-lainnya untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang utama pada saat itu. Hal ini membuat kebudayaan di daerah sekitar Sunda Kelapa menjadi daerah yang cukup berkembang. Pada abad ke-16, Kerajaan Sunda yang dibantu oleh Portugis tadinya memiliki niat membangun benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari serangan Cirebon yang ingin memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Sayangnya, sebelum benteng itu dibangun, Cirebon yang dibantu oleh Demak sudah terlebih dahulu melancarkan serangan, yang saat itu dipimpin oleh Fathahillah. Mereka pun berhasil menduduki Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni 1527, yang mana tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi kota Jakarta yang diperingati setiap tahunnya. Fathahillah sendiri mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, berasal dari dua kata Sangsekerta yaitu Jaya yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti mencapai. Jayakarta dapat diartikan sebagai kota yang mencapai kemenangan. Seiring berubahnya nama, berubah juga unsur kebudayaan kepercayaan. Dari yang sebelumnya kerajaan Pajajaran yang pekat dengan Hindu, menjadi banyak terpengaruh oleh budaya Islam yang disebarkan oleh Kesultanan Demak dan Cirebon. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon menyerahkan pemerintahan Jayakarta pada putranya Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Banten. Belanda mulai datang ke Jayakarta sejak akhir abad ke-16. Namun, pada awal abad ke-17, Belanda baru berusaha menguasai Jayakarta yang menurut mereka merupakan wilayah strategis. Di tahun 1619, Belanda di bawah komando Jan Pietersen berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Banten di Jayakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Jayakarta. Dan setelah itu, Belanda pun merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Nama Batavia sendiri diambil dari nama suku yang menjadi asal-usul bangsa Belanda. Suku tersebut bernama suku Batavi. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. Batavia sendiri sempat berubah nama berdasarkan otoritas daerah sebanyak 3 kali, yaitu Stad Batavia, Gemeente Batavia, dan Stad Gemeente Batavia. Selama masa kependudukan Belanda juga, luas wilayah Batavia ini meningkat hingga 3 kali lipat, seiring banyaknya suku-suku pendatang yang tinggal berkelompok di Batavia. Karena itu nih, kita sekarang mengenal ada Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, Kampung Bali, dan juga Pecinan. Setelah lebih dari 300 tahun bernama Batavia, di tahun 1942, saat kependudukan Jepang, wilayah ini kembali berganti nama menjadi Jakarta Tokubetshai, yang mana berarti Daerah Istimewa Jakarta. Nama Jakarta berasal dari kata Jayakarta yang dipersingkat. Jepang sengaja menggunakan nama ini untuk bisa mengambil hati para penduduk lokal
agar bisa lebih percaya kepada Jepang. Karena daerah istimewa, kota ini menjadi pusat pemerintahan kependudukan Jepang, juga menjadi tempat berkumpulnya para tokoh penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan berakhirnya kependudukan Jepang di Indonesia, maka berakhir juga nama Tokubetsai menjadi hanya Jakarta. Di awal kemerdekaan, Jakarta merupakan sebuah kota bagian dari Provinsi Jawa Barat. Baru pada tahun 1959, Jakarta ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 yang dipimpin oleh gubernur. Dan pada tahun 1961, Jakarta dinyatakan sebagai ibu kota dan diberi awalan DKI atau daerah khusus ibu kota. Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, pembangunan kota ini terbilang sangat pesat, beriringan dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Dan hingga saat ini, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan dan juga pusat ekonomi di Indonesia. Itulah sejarah nama-nama kota Jakarta sebelumnya. Menurut kalian nama Jakarta akan berubah lagi nggak ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi. Bisa minta tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik tombol like-nya dan share video ini. Dan mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih, salam dari Ninja Beruang dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.